Dibandingkan kalau misalnya kalian itu nggak riset, nggak tanya sama sekali, itu untung-untungan. Jadi kalian cari supplier asal-asalan, pokoknya ada, fotonya diambil. Promosinya juga ke sembarang orang, ke teman SMP, ke apa ya, grup WhatsApp random, kemudian promosinya cuman upload di Shopee doang, nggak optimasi, nggak apa ya, iklan, nggak melakukan apa-apa kayak gitu. Ya mana bisa laku gitu loh. Ya bisa, tapi itu hanya untung-untungan doang. Kalau misalnya kalian beruntung ya kalian laku, kalau enggak ya nggak bisa. Dan yang terpenting adalah mindsetnya, bukan masalah caranya gimana. Kalian bisa pakai cara apapun. Kalian mau jualan di Shopee, oke. Kalian mau jualan di Instagram, katakanlah, oke. Kalian mau jualan di Tokopedia, oke. Kalian mau jualan di Facebook, oke. Kalau saranku, coba semua. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan mungkin bisa dibilang jawab pertanyaan kalian yang banyak sekali ditanyakan di DM Instagramku. Kak, aku pengen mulai bisnis online, gimana caranya? Kak, aku pengen jadi dropshipper, langkahnya kayak gimana? Aku harus mulai dari mana? Kak, tolong ajarin dong gimana caranya jadi dropshipper. Jadi banyak sekali dari teman-teman yang sebenarnya atau mungkin ya sebelumnya itu belum pernah memulai bisnis online. Belum pernah atau mungkin sudah pernah memulai bisnis online tapi gagal. Sehingga mereka bertanya gimana cara mulainya gitu ya. Pada intinya seperti itu semuanya. Gimana cara mulai jualan online itu kayak gimana sih? Aku harus ngapain sih? Kayak gitu ya. Nah, jawabannya adalah macam-macam, tergantung dari yang pertama tujuan kalian, yang kedua adalah pengalaman kalian. Jadi yang pertama tujuan kalian bisnis online itu tujuannya untuk apa? Untuk cari uang ya, oke, memang semuanya buat cari uang. Tapi apakah kalian itu punya tujuan yang besar atau tujuan kalian itu hanya kecil? Apakah tujuan kalian itu jangka panjang atau jangka pendek? Misalnya gini, aku pengen jualan online kak, biar nanti kalau misalnya apa ya udah kuliah aku bisa bayarin kuliahku sendiri kayak gitu. Atau aku pengen beli apa, misalnya beli handphone baru atau beli laptop biar bisa bantu orang tua katakanlah. Oke, itu jangka pendek. Kalau misalnya kalian jangka panjang, biasanya tujuannya kayak gini. Karena aku pengen mendapatkan penghasilan dari situ. Jadi aku pengen jualan online itu jadi penghasilan utamaku yang bisa menghidupiku sampai tua nanti. Katakanlah kayak gitu. Aku pengen bikin perusahaan besar kak. Jadi nanti jualan onlineku ini bisa besar banget. Kayak gitu. Aku pengen katakanlah punya reseller atau punya dropshipper atau punya agen yang besar kak. Jadi aku nanti jualan online pelan-pelan. Aku pengen punya yaitu tadi toko yang besar katakanlah, atau punya supermarket atau punya pabrik katakanlah. Nah kayak gitu. Itu tujuan yang besar. Kalau tujuan cuma beli ini, itu beda lagi. Nah, tergantung juga dari pengalaman kalian. Misalnya, apakah kalian sebelumnya punya bisnis, pernah punya bisnis, atau pernah berbisnis, atau enggak. Nah, kalau kalian nggak pernah berbisnis dan tujuan kalian itu jangka pendek, misalnya pengen beli A, pengen beli B, pengen beli C dan sebagainya, ya udah, kalau misalnya saranku kalian langsung mulai aja dulu jualan apapun yang kalian tahu, dan jangan sekali-kali mencobanya langsung gede. Kenapa? Karena kalian nggak punya pengalaman dan target kalian kecil. Gini, kalau misalnya kalian nggak punya pengalaman dan target kalian kecil, biasanya kalau misalnya kalian mulai dengan dana gede, itu ego kalian akan tinggi gitu. Misalnya gini, coba kalian mungkin di kasus-kasus sebelumnya pernah terjadi ya, kalau misalnya kalian mengikuti itu kan ada, kalian semua pasti tahu lah yang apa ya ibaratnya ya, trading itu yang rich itu ya. Nah itu kan ada sebuah kasus kan, itu sebenarnya kan pada intinya kan gara-gara kita sebagai korban ya, punya ego yang besar sehingga kita mempercayakan uang kita ke situ gitu loh, menanamkan uang kita ke situ tanpa kita tahu prosesnya seperti apa, tanpa kita belajar caranya seperti apa, cara manage uangnya seperti apa. Dan biasanya yang digunakan itu adalah uang konsumtif, maksudnya uang panas. Jadi bukan uang, misalnya uang makan atau uang tabungan atau uang apa yang digunakan, sehingga kita nggak rela kehilangan uang itu. Yang sebenarnya yang harusnya itu adalah uang dingin,
Uang dingin itu maksudnya aku sudah siap kehilangan uang itu, yang diinvestasikan itu loh. Aku sudah siap kehilangan uang itu. Jadi mau itu rugi, mau itu untung, nggak masalah. Dan aku nggak akan terlalu maruk. Kalau misalnya untung, ya aku stop dulu. Nggak langsung maruk, tanam uang banyak lagi kayak gitu. Oke? Karena apa? Karena balik lagi ke bisnis tadi ya. Tujuan kalian itu kecil. Jadi kalau misalnya kalian berbisnis, kalau kalian udah spend, katakanlah kalian punya 100 juta. Jangan gunakan 100 juta itu langsung tanpa kalian punya pengalaman. Kenapa? Karena bisa jadi kalian akan ditipu oleh partner. Ditipu oleh partner bisnis, ditipu oleh rekan kerja sama kalian, ditipu oleh supplier, ditipu oleh customer, ditipu oleh siapapun nanti. Karena kalian nggak punya pengalaman dan kalian nggak punya background. Kecuali kalian punya partner yang berpengalaman, itu pun juga kalian harus hati-hati. Harus tanda tangan kontrak juga, kayak gitu. Biar ada kesepakatan dan kalian harus, ya itu tadi, harus punya pengalaman dulu. Makanya aku sarankan kalau kalian belum punya pengalaman dan kalian targetnya kecil, aku sarankan banget berproses kalian mulai dengan dropship dulu. Oke? Kalian cari supplier di Shopee, di Tokopedia, tanya ke supplier bisa dropship atau enggak. Kemudian cari tahu keunggulan produknya, cari tahu keunikan produknya, baru nanti kalian jual kembali. Oke? Nah, tujuannya bukan untuk bukan untuk cari untung langsung kayak gitu, tapi kalian belajar dulu. Oke? Belajar gimana cara handle customer, belajar cara handle supplier, belajar cara pakai Shopee buat jualan, belajar cara pakai Tokopedia, belajar cara pakai Instagram, belajar cara pakai TikTok buat jualan gitu. Kalian belajar dulu di awal. Coba semuanya, semua platform kayak gitu. Oke? Nah, kalau salah ya nggak masalah, kan kalian masih kecil. Kalian masih, ya itu tadi, jangan langsung invest gede kayak gitu. Jangan langsung misalnya kalian pengen langsung jualan ratusan produk gitu. Pertama kali kalian belum punya pengalaman, ya jangan. Coba satu produk dulu, cari satu supplier, kemudian tanya, kemudian ambil fotonya, upload di Shopee, upload di Tokopedia. Ya 1, 2, 3 dulu lah. Kayak gitu. Belajar optimasi SEO, belajar cara nulis deskripsi. Gitu, pelan-pelan dulu. Nah, setelah kalian memahami, barulah kalian bisa itu tadi, kalian bisa coba langsung cari supplier yang lebih besar. Kemudian produknya dibanyakin, marketingnya dibanyakin, kayak gitu, iklannya dibanyakin kalau ada dana, kayak gitu. Oke, tapi startnya itu harus start dari yang kecil dulu, biar kalian itu memahami prosesnya kayak gimana. Itu ya. Kemudian kalau misalnya kalian, katakanlah targetnya itu pengen jangka panjang. Nah, kalau misalnya targetnya kalian pengen jangka panjang dan kalian belum punya pengalaman bisnis sebelumnya, aku sarankan kalian bikin bisnis plan, bikin perencanaan bisnis. Ibaratnya gampangannya kalian bikin rencana lah. Kalian misalnya pengen jualan apa, kalian tulis pengen jualan apa aja misalnya, apa aja. 1, 2, 3, kalau bisa banyak. Misalnya aku pengen jualan sepatu, aku pengen jualan tas, aku pengen jualan topi, aku pengen jualan makanan, aku pengen, itu tulis semua banyak. Kalau bisa banyak, tulis semua tuh. Entah itu di Excel ataupun di Word atau kalian tulis di note, itu catatan gitu, nggak masalah. Tulis aja. Aku dulu kayak gitu soalnya. Aku dulu kayak gitu. Tulis pengen jualan jilbab, pengen jualan sepatu, pengen jualan tas, pengen jualan, tulis semuanya banyak tuh. Nah, mulainya satu-satu. Oke, nah dari satu misalnya jualan sepatu. Nah, sepatu ini nanti cari suppliernya di mana? Kayak gitu. Kamu ngumpulin misalnya sepatu ini, atau ada temen misalnya, temen yang produksi sepatu. Coba tanya-tanyain kayak gitu. Kemudian kalian riset juga. Riset, tanya ke teman-teman atau tanya ke orang random. Sepatu yang kalian inginkan itu kayak gimana? Apakah kalian pengen sepatu yang biasa? Apakah kalian pengen sepatu yang desainnya bagus? Apakah kalian pengen sepatu yang awet? Itu prioritas mereka itu seperti apa kalau misalkan memilih sepatu. Kalau misalnya ternyata setelah kamu tanya nih, banyak kak, ternyata banyak yang suka sepatu yang murah, katakanlah. Meskipun kualitasnya nggak bagus, nggak masalah, yang penting sepatunya murah kayak gitu. Ya udah, kamu langsung cari supplier yang sepatunya murah, yang jual sepatu murah gitu. Kalau misalnya hasil riset kalian sudah tanya ke 100 orang, kalian tanya sepatu yang bagus itu kayak gimana, atau kalian itu lebih memilih sepatu yang murah, yang desainnya bagus, atau yang awet misalnya. Terus banyak yang milih awet. Ya udah, kita cari supplier yang sepatunya awet.
Nah, gimana taunya? Ya kita tanya ke supplier. Ini bahannya kayak gimana? Apakah ada garansinya? Apakah ada ini? Nah, kayak gitu. Jadi, riset kita itu menentukan supplier yang kita pilih. Jadi, kita nggak asal pilih supplier. Gitu loh. Nah, yang kita lakukan tadi, yang akan kamu lakukan tadi, itu adalah riset. Riset itu adalah mencari target market. Oke? Mencari target market yang pas dan tahu keinginannya mereka itu apa. Misalnya tadi, lebih banyak yang suka sepatu yang awet. Nah, kita cari sepatu yang awet di supplier, kemudian kita tawarkan ke mereka. Bam! Itulah yang bikin produk kita laku. Dibandingkan kalau misalnya kalian itu nggak riset, nggak tanya sama sekali, itu untung-untungan. Jadi kalian cari supplier asal-asalan. Pokoknya ada, fotonya diambil. Promosinya juga ke sembarang orang, ke teman SMP, ke grup WhatsApp random, kemudian promosinya cuman upload di Shopee doang, nggak optimasi, nggak iklan, nggak melakukan apa-apa kayak gitu. Ya mana bisa laku gitu loh. Ya bisa, tapi itu hanya untung-untungan doang. Kalau misalnya kalian beruntung ya kalian laku, kalau enggak ya nggak bisa gitu. Oke, itu kalau jangka panjang memang agak ribet karena kalian perlu riset, kalian perlu cari supplier yang cocok. Kemudian apalagi kalau misalnya kalian lebih serius lagi, itu ada yang namanya cost structure. Cost structure itu kalau misalnya kalian punya modal katakanlah 5 juta. 5 juta ini dibuat apa? Misalnya beli bahan baku atau beli produk berapa persen, untuk marketing berapa persen, untuk packaging berapa persen, untuk dana simpanan misalnya customer minta refund berapa persen, kayak gitu. Jadi kita harus memikirkan sedetail itu. Kemudian revenue stream, apakah kita nanti ngerekrut agen, apakah kita ngerekrut reseller juga. Terus kemudian apakah kita mencari uangnya dengan hal lain, misalnya kita pakai bundling, misalnya kita jualan sepatu couple katakanlah. Jadi ada sepatu cowok sama sepatu cewek, kemudian dibundling. Misalnya satunya harganya 150.000, yang cewek 100.000. Kalau dibundling ini harganya jadi 200.000, hemat 50.000, kayak gitu. Itu juga bisa. Itu strategi marketing, itu lebih dalam lagi nantinya kalian. Jadi jawabanku tergantung dari posisi kalian, tapi yang penting adalah kalian mulai aja dulu. Kalau belum punya pengalaman ya, belum punya pengalaman bisnis sebelumnya, kalian mulai aja dulu. Kemudian kalian nanti akan ketemu masalah-masalah yang akan kalian hadapi. Dan yang terpenting adalah mindsetnya, bukan masalah caranya gimana. Kalian bisa pakai cara apapun. Kalian mau jualan di Shopee, oke. Kalian mau jualan di Instagram katakanlah, oke. Kalian mau jualan di Tokopedia, oke. Kalian mau jualan di Facebook, oke. Kalau saranku, coba semua. Nah, nanti lihat yang bagus yang mana, yang banyak view-nya yang mana, yang banyak penjualannya yang mana. Nah, kemudian fokus di satu itu, atau dua itu. Misalnya yang bagus penjualannya adalah di Shopee sama Lazada, ya udah fokus aja di Shopee sama Lazada. Misalnya yang bagus penjualannya adalah yang banyak tanya katakanlah di Instagram sama di Tokopedia katakanlah, ya udah fokus aja di Instagram sama Tokopedia. Tergantung dari kalian. Ininya risetnya nanti hasilnya seperti apa. Yang penting itu tadi, coba aja dulu. Nah, setelah kalian coba-coba dulu, nah kalian nanti akan dapat pengalaman. Nah, dari pengalaman itu barulah kalian upgrade, barulah kalian tahu. Misalnya di Tokopedia katakanlah, Kak, aku jualan di Tokopedia kok nggak laku ya? Kak, aku jualan di Tokopedia kok views-nya besar, katakanlah views-nya gede, tapi kok transaksinya nggak laku ya? Kok nggak ada pembelian ya? Nah, kalian bisa pelajari gimana caranya conversion rate, konversinya gimana, cara jawab chat kayak gimana, cara promosi kayak gimana, cara SEO kayak gimana, edit gambar atau edit fotonya kayak gimana, kemudian cara menggunakan promosi-promosi yang ada di Tokopedia itu kayak gimana, cara memanfaatkan iklan yang ada di Tokopedia itu kayak gimana, gitu. Kalian nanti akan menemukan banyak hal saat kalian sudah mencoba. Kalau kalian belum mencoba sama sekali ya kalian akan bertanya-tanya terus. Kalian akan, Kak, ini mulainya gimana sih? Even kalian sudah tahu, misalnya kalian sudah belajar katakanlah, oh mulai bisnis itu kayak gini. Misalnya cari supplier, kemudian upload di Shopee katakanlah gitu ya. Cari supplier di Shopee, kemudian setelah cari supplier langsung aja upload fotonya di Shopee kayak gitu. Kalian tetap nanti akan menemukan masalah. Meskipun kalian sudah mengikuti tata cara dengan benar.
Kayak gitu. Ibaratnya gini, ini aku kasih gambaran ya. Kalau misalnya kalian itu nanya di kehidupan nyata, nanya, "Kak, aku kan lagi di Jakarta ya, gimana caranya aku ke Jogja?" Kayak gitu. Misalnya nih aku jawab, "Oh, kamu bisa naik pesawat." Misalnya, naik pesawat apa gitu ya, beli tiketnya di sini katakanlah, atau langsung ke bandara nanti beli tiketnya di sana, katakanlah kayak gitu ya, itu contohnya. Nah, kemudian pada saat kamu beli tiket, itu kan alurnya ya, bener kan? Kalau misalnya naik ke Jogja dari Jakarta, naik pesawat, alurnya kayak gitu, beli tiket, kemudian nanti ke bandara, kemudian langsung terbang ke Jogja, udah selesai. Tapi saat kamu mencoba secara langsung, bisa jadi websitenya error, website pembelian tiket, ya kan? Meskipun websitenya nggak error, pada waktu kalian ke bandara, katakanlah jalannya macet, kalian nggak tahu jalan pintas ke bandara atau jalan tikusnya itu lewat mana, ya kan? Terus kemudian waktu di bandara, katakanlah kalian nggak tahu nih check in itu di arah mana, dan kalian nggak nanya, ya kalian nggak akan sampai gitu loh. Terus nanti misalnya pada waktu kalian nunggu, pada waktu kalian dipanggil katakanlah, tapi kalian nggak masuk ke pesawat, katakanlah kalian ketiduran atau apa misalnya, gara-gara itu, karena nunggunya lama, katakanlah kalian ketiduran, jadi kalian ketinggalan pesawat kayak gitu. Ya bisa saja terjadi. Kemudian setelah kalian landing, katakanlah landing di pesawat, terus kemudian kalian nggak tahu nih mau pakai taksi yang ada di bandara, apa pesen taksi, nggak tahu sih bisa atau nggak pesen taksi online. Atau kalian dijemput, katakanlah, kan nggak tahu, itu nggak ada di textbooks, dan itu nanti kalian akan alami. Nah, kalau mindset kalian nggak benar, kalian hanya menggantungkan di satu cara doang, ya kalian akan gagal. Kalian akan nggak bisa kemana-mana gitu loh. Makanya kalian belajar, coba aja dulu yang kecil-kecil dulu, baru nanti kalian akan muncul pertanyaan, baru nanti yang kalian tanyakan itu akan lebih bagus lagi. Jadi contohnya yang di pesawat tadi, misalnya kalian sudah pernah naik pesawat, kalian tanyanya bakal gini, "Kak, gimana caranya untuk dari Jakarta ke Jogja?" Oh, aku bilang, "Oh, naik pesawat kayak gini-gini." Nah, tahu nggak jalan pintas ke bandara itu gimana? Dari misalnya kalian di Serpong, katakanlah Jakarta ya, di Serpong, dari Serpong ke bandara itu jalan pintasnya lewat mana sih? Kayak gitu. Nah, kalian akan bisa muncul pertanyaan seperti itu. Karena apa? Karena kalian sudah coba. Gitu. Sama di bisnis juga kayak gitu. Misalnya kalian tanya, "Kak, gimana caranya mulai bisnis di Shopee?" katakanlah. Ya udah, kamu cari supplier dulu, kemudian setelah ketemu suppliernya, kamu pasang fotonya, upload produknya di Shopee. Katakanlah. Ya itu doang kan. Nah, tapi saat kamu misalnya nyari produk, kamu bingung, ini produk yang bagus nih, yang seperti apa ya? Kemudian cara chat suppliernya ini kayak gimana ya? Kemudian kalau suppliernya, ini kok suppliernya nggak setuju ya, suppliernya kok cuek ya, ini kayak gimana ya? Apakah ini supplier yang bagus ya? Kayak gitu. Kalian akan menemui hal-hal yang seperti itu. Misalnya kalian sudah temu supplier, upload produk di Shopee katakanlah, "Loh, ini kok ada merek ini diisi apa ya? Loh, ini kok ada bahan, katakanlah ini bahan diisi apa ya?" Nah, kalau kalian nggak tanya ke supplier, ya kalian nggak akan tahu. Gitu. Jadi banyak hal-hal detail yang perlu nanti kalian tahu, sehingga nanti kalian bisa memutuskan sendiri. Kalian bisa tahu jawabannya, itu kalian bisa tahu saat kalian memulai. Kayak gitu. Jadi saranku, kalau misalnya kalian belum punya pengalaman, mulai dulu. Nah, kalau kalian sudah punya pengalaman bisnis sebelumnya tapi gagal, kalian mau nyoba bisnis lagi, barulah kalian belajar dari pengalaman-pengalaman itu. Barulah kalian cari tahu masalah demi masalahnya. Misalnya di bisnis sebelumnya masalahnya adalah suppliernya itu nggak cocok. Ya udah, kalian belajar gimana caranya cari supplier yang bagus, gitu. Jadi bukan lagi tentang gimana cara mulai bisnis, enggak. Pertanyaan kalian bakalan beda gitu loh. Gimana caranya memulai bisnis yang bagus, gitu. Kemudian lagi, gimana caranya memaksimalkan iklan di Shopee katakanlah. Gimana cara riset keyword? Karena apa? Karena kalian sudah berpengalaman iklan tapi gagal. Itu. Oke. Jadi buat yang pertanyaannya masih gimana cara memulai, mulai aja dulu. Itu kalian akan menemukan banyak sekali hal yang menarik setelah kalian mulai. Baru nanti kalian pertanyaannya akan lebih berbeda lagi.
gitu. Baru nanti kalian akan menemukan hal yang apa ya istilahnya. Tapi jangan nyerah ya. Intinya jangan nyerah. Kalau misalnya kalian menemukan mentok nih, kalian sudah nyoba terus kemudian salah atau apa ya, gagal atau apa, jangan nyerah dulu. Cari tahu masalahnya, cari tahu problemnya itu, dan konsisten belajar, konsisten upload, konsisten riset, konsisten belajar dari video-video di channel ini, karena aku sudah banyak share video tuh. Nah, kalian bisa pelajari satu-satu. Mungkin kalian nggak akan bisa memahami dengan baik video-video yang aku share kalau kalian belum pernah berbisnis. Tapi kalau kalian sudah pernah terjun ke bisnis online, mungkin kalian akan paham. Oh, caranya nyari supplier yang bagus itu kayak gini. Oh, caranya upload produk di Shopee itu kayak gini. Oh, caranya tambah varian produk itu kayak gini. Itu nanti kalian akan paham kalau kalian sudah pernah berbisnis. Semoga membantu. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe channel ini. Dan nyalakan notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!